Waduh, Sri Mulyani buka suara karena dijadikan kambing hitam soal kegagalan Menhan. Anggaran Menhan itu besar, bahkan terbesar kedua. Namun kesejahteraan prajurit tak kunjung dicapai. Tapi setidaknya sikap salahkan orang lain itu benar-benar cerminan tak kesatria. Terlebih oleh mantan jenderal yang sedang maju jadi calon pemimpin di negeri ini. Lagian sebagai Menhan dia mestinya lebih paham daripada kandidat lain. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dihabisi. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh. Jadi saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034 yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP dan P3. Mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Kemenhan ada di 137,3 triliun, kedua terbesar. Kita berharap tentu tidak hanya alutsista, tapi kebutuhan dan kesejahteraan dari prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik. Kita ingin termodern, tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya kira sudah jelas penjelasan saya. Mungkin Mas Gibran mau tambah? Tidak ada? Di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan. Jawab pertanyaan dari Pak Anies, waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu.
Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak. Tak kesatria, Prabowo salahkan Sri Mulyani soal gagal MIF Kemenhan. Prabowo Subianto dinilai tak kesatria salahkan Menku Sri Mulyani soal Kemenhan gagal capai minimum essential force. Sikap tak kesatria Prabowo salahkan Sri Mulyani buat Kemenhan gagal capai target IMF di debat Capres 7 Januari sangat memalukan. Sebelumnya Paslon 3, Capres Ganjar Pranowo bertanya mengapa Kemenhan tak mampu capai target MIF, padahal anggaran Kemenhan tiap tahun naik. MIF adalah standar kekuatan pokok minimum TNI, salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia. Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun 2020 sampai tahun 2024 target MIF terus naik tiap tahun hingga proyeksi mencapai 100% di tahun 2024. Namun di bawah Menhan Prabowo target MIF 79% yang diisyaratkan DPR hingga akhir pemerintahan tak mampu dicapai. Mengapa pencapaian target MIF hanya 65%? Padahal sudah tahun 2024 terang Ganjar. Ia ingatkan bahwa anggaran Kemenhan terus naik tiap tahun. Prabowo jawab, saya sudah buat rencana tapi yang menentukan Menku Sri Mulyani, kata Prabowo. Banyak yang kita ajukan tapi tak disetujui Menku. Saya harus loyal, mengalah dengan prioritas yang sudah ditentukan Menku Sri Mulyani, terang dia. Soal pencapaian MIF, kata Prabowo, harus diingat bahwa semua terkait dengan pejabat Menhan terdahulu sebelum dirinya menjabat. Untuk diketahui era Menhan Raya Mirzad Traikudu 2014 sampai 2019, pencapaian target MIF selalu dapat terpenuhi sesuai rencana, namun tidak di era Prabowo. Lalu prestasi pertahanan RI turun, Prabowo malah salahkan Sri Mulyani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritik Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena indeks pertahanan Indonesia turun sejak dipimpin oleh Prabowo. Namun Prabowo membantah hal tersebut bukan salah dirinya, namun disebabkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena terkait anggaran Kementerian Pertahanan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah berencana tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, ujar Prabowo dalam debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024 semalam. Prabowo juga mengatakan selama 4 tahun jadi Menteri Pertahanan banyak masalah yang dihadapi termasuk COVID-19. Di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, ujarnya. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang tim player, saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama dia menjawab kritik Ganjar yang suka membeli alutsista bekas. Menurut Prabowo dari zaman Bung Karno, Indonesia juga membeli pesawat dan kapal selam bekas. Sungguh tak etis dan kurang bijak jika dalam sebuah kesalahan di lingkungan kita sendiri, kita malah salahkan orang lain. Sungguh sangat tak bijak dan terkesan sangat tak kesatria. Terlebih bagi Prabowo yang mantan prajurit, yang mestinya menjunjung tinggi tanggung jawab pada setiap kesalahan yang dia buat, bukan cari pembenaran dan kambing hitam. Menku Sri Mulyani hanya mengatur jumlah anggaran di setiap departemen, yang tentu saja sudah disesuaikan dengan skala prioritas. Mungkin saja Sri Mulyani merasa anggaran besar yang selalu digelontorkan pada Kemenhan selalu tak hasilkan apa-apa dan terkesan jalan di tempat. Bahkan terkesan hanya digunakan bancakan di antara broker oligarki. Dan ketika dalam debat Ganjar dan Anies mempertanyakan kegagalan itu, mestinya bisa dia jawab dengan ajukan fakta dan data. Akan tetapi malah sebaliknya, dia tak bisa tunjukkan data yang akurat selain seret Sri Mulyani sebagai Menku sebagai biang kesalahan ini. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, gaspol.